Syarat-syarat wajib 5 waktu. Jadi syarat wajibnya 5 waktu itu yang pertama adalah orang itu adalah Islam. Jadi kalau orang non muslim, orang Kristen, orang Hindu itu tidak wajib melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu suci dari haid, hadas, dan najis. Jadi sebelum kita sholat kita harus melaksanakan wudhu dulu. Terus setelah itu kita juga memastikan tempat yang mau kita pakai untuk sholat itu juga bersih. Jangan sampai ada kotoran, misalkan kotoran ayam atau kotoran tikus dan sebagainya. Jadi kita pastikan tempat yang mau kita pakai sholat itu bersih. Juga pakaiannya, jadi pakaian yang mau kita pakai sholat itu juga harus bersih dari najis dan hadas dan kotoran. Terus yang wajib juga orang yang berakal, jadi sehat. Kalau untuk orang yang gangguan mental itu tidak wajib melaksanakan sholat. Terus yang sudah balik atau dewasa. Terus sudah sampai waktu orang mendakwahkan sholat itu padanya. Jadi kalau di zaman dahulu ya itu para pendai itu masih sedikit sekali, tidak seperti sekarang. Nah kalau kita sudah dapat perintah, sudah mendengar perintahnya sholat, jadi kita sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Terus kita juga dalam posisi terjaga, tidak saat tidur. Jadi sholat itu juga harus melek, jangan sampai merem ya. Jadi kalau misalkan kita kan pulang kerja, katakan ya, kita badannya sudah capek banget, kita mau ngantuk banget. Kalau kayak gitu sebaiknya kita tidurkan dulu biarpun sebentar, karena di waktu sholat itu kita jadinya malah tidak fokus ke sholat, yang ada nanti kita akan menghayal ya, seperti mengantuk, menghayal itu. Jadi sebaiknya kita tidurkan sejenak, insya Allah nanti sholatnya akan lebih khusyuk ya. Oh iya, sholat juga harus menutup aurat ya. Jadi auratnya perempuan itu dari rambut sampai ke kaki kecuali telapak tangan ya. Jadi muka ini bukan aurat, jadi boleh diperlihatkan. Jadi pastikan kalau untuk sholat itu memakai baju, jadi tidak harus memakai mukena ya. Jadi kita bisa memakai baju yang longgar, kita baju yang menutupi ini pergelangan kita ini tertutup ya. Jadi kalau kayak gini nanti kita pakai manset dalamannya. Terus kita pakai kaos kaki bawah. Nah, terus kita pakai jilbab kita yang lebar, yang lebih panjang ya. Jadi bisa menutup bentuk badan kita. Kalau ada mukena juga lebih bagus, tapi kalau tidak ada tidak apa-apa, tidak masalah ya. Yang penting menutup aurat. Juga sholat itu wajibnya menghadap kiblat, yaitu kewajiban. Tapi ada saatnya kita mungkin dalam perjalanan ya, misalkan kita naik kereta atau naik pesawat, naik bus, itu kan posisi jalan, dan jalan itu tidak harus selalu ke arah kiblat ya. Kalau itu tidak apa-apa, insya Allah dimaafkan ya. Jadi Allah itu memberikan kemudahan untuk kita dan keringanan. Oke, jadi yang rukun sholat, jadi sholat itu yang harus kita kerjakan yang pertama itu adalah niat dalam hati, bisa diucapkan juga bisa dalam hati ya. Terus berdiri bagi yang kuat. Kalau yang tidak kuat, misalkan uzur sakit, bisa dengan duduk atau terlentang atau setengah duduk atau bersandar, pakai kursi atau tiduran juga boleh. Terus kita kita melaksanakan takbiratul ihram. Jadi kita begini, Allahu Akbar. Kalau untuk perempuan sebaiknya sampai dada gini aja ya, tidak perlu naik-naik ke atas. Kalau untuk laki-laki lah sampai ke telinga. Allahu Akbar. Terus kita membaca rukunnya itu kita membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah sebagai pembukaan. Karena Rasul Nabi Muhammad pernah bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada
sholat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, sholat kita batal, jadi tidak diterima ya. Jadi surat Al-Fatihah itu jadi satu kewajiban. Jadi kewajiban. Terus setelah itu kita ruku dengan diam sebentar, tumak ninah ya. Jadi jangan langsung berdiri, jangan. Kita menghayati atau menikmati, khusyukkan sholat kita ya. Terus kita iktidal, sami Allahu liman hamidah, itu juga kita berdiri sebentar, diam sebentar. Terus lanjut kita sujud juga diam sebentar. Sekurang-kurangnya sujud itu kita meletakkan dahi kita di tempat sujud ya. Dan sebagian ulama juga mengatakan kalau sujud itu ada 7 anggota badan kita yang sampai ke tanah, sampai ke tempat sujud ya. Yang pertama yaitu dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 jari kedua kaki. Jadi jarinya juga itu. Jadi 7 anggota badan kita yang menyentuh tempat sujud. Setelah sujud yaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk dulu, nanti kan kita sujud lagi. Nah, duduk itu ada di antara sujud yang satu dengan sujud yang kedua. Terus yang ketiga yaitu duduk akhir. Duduk akhir itu sambil membaca tasyahud akhir dan salawat Nabi Muhammad SAW. Baca salawat. Setelah itu kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dulu. Jadi posisinya kita seperti ini, kita memberi salam orang yang ada di sebelah kanan kita dan salam kepada orang yang ada di sebelah kiri kita. Jadi kita harus menoleh ya, jangan cuma begini. Jadi kita harus benar-benar menoleh. Nah, selanjutnya yaitu kita menertibkan rukun. Jadi wajibnya tadi itu jangan dibolak-balik ya. Jadi harus dari niat sudah berturut-turut sampai ke salam.